butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Mobil kan di jalan dong, Pak. Ya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama saya Dwi Anggia. Pemirsa, 1 Februari kemarin mungkin Anda juga merasakan yang di rumah bagaimana hebohnya masyarakat kisruh. Antrean terjadi di mana-mana untuk mendapatkan tabung gas 3 kg atau tabung gas melon. Antrean mengular terjadi hampir di semua daerah. Ini terjadi akibat kebijakan pemerintah yang mengeluarkan aturan per tanggal 1 Februari 2025 bahwa tidak boleh lagi menjual gas 3 kg di tingkat pengecer. Nah, belakangan ini dikoreksi oleh pemerintah dan berjanji akan memperbaiki, membenahi tata kelola penjualan gas LPG 3 kg dan menjanjikan bahwa masyarakat tidak akan lagi kesulitan serta mendapatkan dengan harga yang terjangkau. Tapi pertanyaan besarnya yang sudah terjadi selama 1 pekan terakhir ini adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Ada apa di balik aturan yang terkesan seolah-olah tidak siap mempersiapkan dengan baik sosialisasi dan kebijakan yang dilakukan sebenarnya untuk kepentingan rakyat. Sudah bersama saya untuk menjawabnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia. Selamat malam Pak Bahlil. Malam Bang Anggi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahlil, saya mengucapkan terima kasih sekali nih. Saya tahu minggu ini adalah minggu yang padat buat Pak Bahlil. Dikejar-kejar media juga pasti, dikejar-kejar masyarakat. Tadi kalau kita lihat ya, sampai bapak-bapak ada yang ngomel. Tapi sebelum kita masuk ke sana lebih jauh Pak Bahlil, bisa nggak dijelaskan ke kami, ke pemirsa di rumah, apa sebenarnya yang melatar belakangi aturan untuk melarang penjual eceran gas 3 kg ini? Baik, terima kasih Anggi. Sebelum saya masuk ke detail pertanyaan tadi, saya ingin memberikan gambaran dulu tentang kondisi negara dalam mensubsidi LPG. Tujuan negara dalam mensubsidi LPG ini, Anggi, itu tidak lain semata-mata untuk bagaimana memberikan kepastian kepada masyarakat agar mereka mendapatkan LPG dengan harga yang murah, terjangkau. Dan kita tahu bahwa LPG ini sudah 20 tahun harganya tidak pernah dinaikkan. Betul. 20 tahun. Subsidi yang lain sudah naik. Nah, kebetulan di Kementerian SDM itu menangani ada 3 model subsidi. Satu adalah BBM, 1 tahun itu kurang lebih sekitar 150 sampai 160 triliun. Yang kedua adalah subsidi listrik. 1 tahun itu sekitar 187 triliun. Yang ketiga adalah LPG. 1 tahun itu di atas 80 triliun. 80 sampai 87 sampai 88 triliun per tahun. Perintah Bapak Presiden kepada semua anggota kabinetnya adalah memastikan uang negara 1 sen pun harus pasti sampai ke masyarakat. Penggunaannya tepat. Penggunaannya harus tepat sasaran. Penggunaannya harus tepat sasaran. Harus sampai kepada rakyat. Nah, secara kebetulan LPG ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan subsidinya itu sebesar 87 triliun. Itu satu. Yang kedua, saya ingin sampaikan tentang tata kelola. Begitu saya masuk jadi Menteri ESDM, itu mendapatkan laporan dari berbagai lembaga pemeriksaan. Termasuk dalamnya aparat penegak hukum. Laporan terkait apa Pak Bahlil? Dari KPK bahwa penting untuk dilakukan penataan terhadap proses LPG. Pendistribusian, harga. Nah, tahu nggak Anji? Harga yang kita kenakan ke masyarakat itu per kilogram itu 4.250. 1 tabung LPG itu pemerintah melakukan subsidi 36.000. Dengan kata lain per kilogram itu 12.000. Setelah itu kita lihat tata kelolanya. Pertamina yang diberikan penugasan untuk melakukan ini. Pertama adalah Pertamina
membawa ini kepada agen itu harganya 12.750. Untuk yang 3 kilogram ya? 3 kilogram. 12.750. Oke. Dari agen ke pangkalan itu harusnya maksimal itu di angka 15.000. Oke. Karena selisihnya itu harusnya 2.000 sampai 3.000. Harusnya maksimal di angka 15.000. Nah, proses dari agen ke pangkalan itu ada IT-nya, ada aplikasinya. Ada sistem informasinya Ada sistemnya. sendiri. Oke. Karena itu Pertamina dan pemerintah bisa mengikuti jejak daripada LPG. Artinya dari agen ke pangkalan tidak ada potensi untuk main-main di sana ya? Agaknya secara sistem itu tertata dengan baik. Oke. Bahwa potensi ada main-main, Tetap saya ada. punya keyakinan Tetap ada? tetap potensi itu ada. Oke. Tapi seberapa besar, kecil kemungkinannya. Nah, dari pangkalan ke pengencer, yang sekarang saya rubah menjadi sub pangkalan, ini tidak ada sistem aplikasi yang Bisa memantau bisa itu? memantau ini. Oke. Artinya tidak terpantau? Tidak terpantau. Termasuk harganya nggak akan terpantau sampai di pengecer Akhirnya apa berapa? yang terjadi? Harapannya itu sebenarnya dalam pandangan kami, satu tabung rakyat itu harus membeli maksimal 18.000 sampai 19.000. Fakta yang di lapangan ditemukan Fakta lebih di dari lapangan, itu. saya pikir teman-teman media tahu, Ya. ada yang beli sampai dengan 25.000, 23.000, ada yang sampai dengan 30.000. Oke. Artinya kami melihat bahwa kalau ada space harga dari 18-19.000 ke 25.000, itu kan ada 6 sampai 7.000 rupiah per tabung. Artinya kalau dikonversi dari subsidi kita 36.000, itu rata-rata kurang lebih sekitar 10% lebih sampai dengan 20% lebih. Kali 87 triliun. Itulah potensi kerugian Itu negara. potensi subsidi tidak tepat sasaran. Satu. Itu berarti 17,4 triliun. Belum lagi dari potensi, itu berpotensi kenaikan harga yang di luar HET. Belum lagi potensi dari oknum-oknum pemain yang oplos. Oplos dalam artian apa nih? Tabung 3 kg, Tabung 3 kg Dimasukin. dibeli dengan harga subsidi, dimasukin ke tabung lain. 12 kg. 12 kg atau berapa kilogram saya nggak tahu. Dijual dengan harga tersebut. Dijual ke industri, dijual kepada ya tempat-tempat yang tidak pantas dan tidak layak untuk mendapatkan subsidi. Oke, ada 2 poin saya garis bawahi Pak Bahlil. Entar dulu. Yang ketiga adalah di gas LPG itu 3 kg setelah kami turun ke lapangan itu rata-rata ada yang cuma sampai 2,5, 2,6. Jadi ada 3 item potensi loss, subsidi tidak tepat tataran. Asumsi rata-rata kalau kita bikin lossnya 25 sampai 30% kali 87 triliun itu sama dengan 25 sampai 26 triliun. Inilah dalam rangka menerjemahkan apa yang diarahkan dan diperintahkan oleh Presiden di semua anggota kabinetnya untuk memastikan seberapapun biaya yang dikeluarkan oleh negara dipastikan harus tepat sasaran. Baik, itu niatnya dari pemerintah. Itu niatnya. Ada 3 yang jadi concern. Tapi di masyarakat dengan harga 23.000 bahkan 25.000 sejauh ini tuh nggak ada keluhan tuh kayaknya. Yang penting barangnya ada, mereka bisa beli. Nah kemarin dengan kebijakan pemerintah melarang untuk mengendalikan harga, harganya mungkin terkendalikan, barangnya nggak ada. Jadi antrian di mana-mana. Masyarakat mengeluhkan itu. Bagaimana Pak Menteri? Kalau saya lihat begini ya, barangnya bukan nggak ada. Kita itu konsumsi LPG kita per tahun itu sekitar 8 juta ton. Konsumsi dalam negeri itu 1,4 juta. Jadi kurang lebih kita impor itu 6 sampai 7 juta. Nah kebetulan rekomendasi impornya dari Kementerian SDM. Stok untuk LPG sampai dengan 3 bulan ke depan aman. Aman. Nah ini penting nih, apalagi Clear. menjelang Lebaran, Clear. menjelang Ramadan, aman ya, nggak ada Karena kita kekhawatiran. tidak mengurangi nilai subsidi maupun volume subsidi. Lalu apa yang terjadi kemarin bahwa Yang antrian di mana-mana terjadi kemarin itu adalah harusnya beli di pangkalan, kan sudah terbiasa dengan pengencer nih, apa namanya? di warung-warung, Warung-warung lah. pengencer ya, segala Pengencer macam, ini ya. yang kita rubah, itu kemudian kalau di pangkalan itu jauh dari rumah-rumah yang dulunya Betul. cuma mungkin 50 meter, Betul. 100 meter. Kemudian karena di pangkalan bisa ada 500 meter, Betul. ada 300, bahkan mungkin ada 1 Ada kilo. yang 1 kilo Mungkin, Pak ya kan? Agen. Nah, ini memang merubah aturan itu pasti ada shocknya, harus ada penyesuaiannya. Nah, tapi yang terpenting menurut saya begini ya. Dengan merubah aturan main ini,
para oknum-oknum pemain yang memang pingin dengan secara sengaja untuk kejadian ini terus menerus. Ini kan orang udah nyaman. Oke. Ada Supaya, orang yang mengambil keuntungan di sini menurut Anda? Iya, memang iya. Kalau nggak ada gimana potensi loss subsidi itu. Sebelum kita masuk, siapa yang mengambil keuntungan itu menurut Pak Menteri? Tapi nanti dijawabnya. Tapi ada dua nih, siapa yang mengambil keuntungan? Yang kedua, publik tetap ngerasa terserah deh ada yang ngambil keuntungan, yang penting saya bisa masak nih, gasnya ada. Nanti direspon. Kita jeda dulu sejenak. One on One akan kembali sesaat lagi. Anda masih di One on One bersama saya Dwi Anggia. Mirsa, saya masih bersama Pak Menteri, Pak Bahlil. Ini saya boleh bilang ini, Pak Menteri Anda orang yang paling dicari se-Indonesia sekarang. Kenapa? Dengan kebijakan Anda 1 Februari itu kemarin bikin publik kaget. Ada shock terapi juga untuk tadi orang-orang yang sudah nyaman berbisnis dalam tanda kutip soal tabung 3 kg. Dan pertanyaan saya kemudian, ini sudah terukur nggak sih sebelumnya? Anda melakukan kebijakan 1 Februari itu, pemerintah melakukan itu, nih Menteri SDM bertanggung jawab di sini. Apa penjelasannya, Pak? Mbak, saya itu memang menjadi bagian daripada anggota kabinet. Menteri itu kan pembantu presiden. Tugasnya pembantu itu menyelesaikan masalah negara. Saya melihat ada yang tidak clear terkait dengan tata kelola. Saya juga melihat ada pemain-pemainnya. Saya juga sadari bahwa ini beresiko. Resikonya Anda sudah saksikan sendiri Pak Menteri kemarin ya? Antrian di mana-mana, kelangkaan di mana-mana. Enggak, resikonya ada dua. Resiko para pemain, dan memang akan terjadi antrian juga seperti ini. Tapi pemimpin, kalau nggak mau ambil resiko, jangan jadi pemimpin. Oh, ini di underline ya, pemimpin kalau nggak mau ambil resiko jangan jadi pemimpin. Tugas pemimpin itu menyelesaikan masalah. Walaupun akhirnya Bapak menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah antrian kemarin itu. Nah, ini saya mau jelaskan. Tidak ada satu formulasi 100% sempurna dalam penataan yang bengkok menjadi lurus 100% jadi. Itu nggak ada. Pasti akan terjadi dinamika. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita memaknai, kita menghadapi dari dinamika itu. Saya jujur mengatakan bahwa masalah itu saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Masalah itu kembalikan kepada kami tanggung jawab kami. Dan kalau itu benar, apa yang kami lakukan untuk perbaikan dalam rangka memastikan rakyat mendapatkan hak-haknya, itu adalah kebenaran pemerintah, kebenaran kita bersama. Tadi sebelum saya melanjutkan, tadi Mbak mengatakan bahwa bagi rakyat mau selisih 5.000, mau 6.000, nggak ada masalah. Yang penting barangnya ada. Saya justru balik menanya, apa semua rakyatnya kayak begitu? Mbak, saya ini pernah hidup menjadi orang yang susah. 2.000 rupiah selisih itu bermakna bagi saudara-saudara saya yang tidak mampu, Mbak. Saya pernah hidup makan beras jatah yang penuh dengan banyak ampas kotoran. Rasa itu kemudian yang sampai sekarang tidak hilang dari batin saya. Saya pingin ketika saya menjadi pejabat, saya pingin memastikan bahwa negara mengeluarkan uang untuk subsidi tidak boleh disalahgunakan. Saya melihat niatnya baik Pak Menteri. Tapi di satu sisi masyarakat merasakan nih ketika hari itu mungkin berhari-hari bahkan sampai hari ini. Mungkin tidak di semua wilayah, masih ada daerah-daerah yang masih susah tuh dapatkan LPG. Enggak, Mbak, kalau itu saya harus bantah. Sekarang sudah jauh lebih baik. Andaikan pun ada antrian di daerah Jabodetabek ini insya Allah udah clear. Di daerah-daerah mungkin di provinsi lain tapi tidak lebih dari 5-6 orang antri. Saya kan kemarin di Riau juga. Jadi saya bukan dengar omong-omong dari staf saya turun. Langsung turun. Saya turun. Saudara-saudara saya yang protes tentang kebijakan pun saya hadapi. Sebagai bentuk konsekuensi daripada seorang pejabat yang harus bertanggung jawab terhadap keputusannya. Anda turun sampai ketemu bapak-bapak dan diomelin oleh masyarakat juga ya, saya lihat itu viral sekali itu Pak. Enggak apa-apa. Apa respon Anda terhadap itu? Ya saya memang, itu rakyat kita. Saya digaji oleh rakyat kan untuk mengurus mereka. Saya tahu bahwa akan saya turun pasti punya dampak yang kurang pas untuk ditonton. Tapi mungkin itulah pil pahit yang saya harus terima sebagai konsekuensi. Namun dengan cara itu Mbak,
Mbak lihat sekarang dari harga 25.000, harga 23.000, sekarang HET semua. Di 18, 18.000, 19.000. 19.000. Oke. Pak Menteri, Anda turun ke lapangan, apa yang Anda serap dari lapangan, Pak? Aspirasi masyarakat yang terdengar apa yang langsung ditemukan di lapangan? Aspirasi masyarakat itu mengatakan bahwa kalau bisa barang kami ada dekat rumah. Oke. Itu juga yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita taat, loyal pada apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah pertama, pastikan semua uang negara sampai di tepat sasaran. Okay. Nggak boleh subsidi tidak tepat sasaran. Yang kedua, adalah pastikan harga-harga sesuai dengan keputusan pemerintah itu terjadi. Jangan ada markup. Nggak boleh ada oplosan. Dan yang berikut, pastikan rakyat harus mendapat dengan mudah. Aksesnya gampang. Aksesnya gampang. Nggak harus ke agen. Nggak harus jalan jauh-jauh. Oke. Karena arahan seperti itu dari Bapak Presiden, maka saya menerjemahkan. Kita merubah pengencer menjadi subpangkalan. Oke. Tujuannya apa? Agar mereka juga kita naik kelaskan. Pengencer ini kita naik kelaskan menjadi subpangkalan gratis. Nggak boleh dipungut biaya apa-apa. Sebentar. Ini hasil dari pertemuan kemarin dengan Pak Presiden dan juga Pak JK, Pak Menteri. Oh, kalau ini arahan Bapak Presiden. Arahan sebelumnya. Oke, nanti kita akan Saya masuk ke sana pagi ya. Bapak Presiden, malam juga sudah diarahkan dan Bapak Presiden Prabowo sangat konsen, sangat fokus untuk bagaimana punya perhatian khusus kepada seluruh rakyat yang terkait dengan LPG. Oke, Pak Bahlil, tadi Anda menyebutkan gampang nih sekarang dari pengecer untuk jadi subpangkalan. Kita tahu, kami juga dapatkan informasi bahwa selama ini ternyata nggak mudah untuk jadi agen, untuk jadi subpangkalan, banyak urusannya. Apa sekarang yang memberikan jaminan bahwa siapapun pengecer di warung-warung pun bisa jadi subpangkalan mitra Pertamina sekarang? Prosedurnya seperti apa? Yang ngomong ini Mbak Anggi ya, bahwa menjadi pangkalan, menjadi agen kan nggak gampang kan. Ada ABCD-nya kira-kira begitu ya. Karena kita mencium ada ABCD-nya itu, maka kita mau tertibkan. Nggak boleh LPG subsidi yang dibayar oleh negara 87 triliun masih ada embel ABCDE itu. Nah sekarang apa prosedurnya Pak? Adalah bagaimana agar kita memastikan pengencer menjadi sub pangkalan tanpa ada uang, maka saya membentuk tim. SDM, Pertamina, kemarin waktu rapat kerja di Rut Pertamina juga sudah komit sama saya, fokus, tidak boleh ada pungutan biaya apapun. Oke. Seandainya ada pemirsa TV One di rumah ya dari pengecer sekarang ingin menjadi subpangkalan, apa yang harus dilakukan? Langkah pertama kali harus seperti apa? Segera daftar. Sekarang daftar kan pengecer kan mereka pengecer kan sudah daftar di Pertamina. 37.000 kalau tidak salah itu. Itu otomatis mereka jadi subpangkalan. Dengan kita akan nanti dari tim Pertamina dan dari SDM akan memberikan aplikasi. Itu semua online ya? Semua online. Aplikasi ini tujuannya apa? Agar mereka terdaftar. Agar mereka betul-betul bisa dikontrol siapa dijual ke siapa. Berapa harganya. Bahkan saya punya ide sekarang, tapi belum ini, lagi saya godok. Apa itu? Udah subpangkalan ini kita kasih aja kepada RW. Karena yang tahu warganya kan ketua RW. Betul. Dan aksesnya juga lebih gampang dengan kalau ketua RW-nya menjual kepada lingkungan masyarakatnya, kalau ada orang lain para pengoplos ini beli, kan ketahuan. Dia bisa lihat UMKM-nya mana, karena tidak boleh memperlakukan UMKM sama dengan rumah tangga biasa. Pasti UMKM lebih banyak kita kasih. Tapi kalau RW, dia kan tahu, oh masyarakatnya ini usahanya langsung, ini. Jual bakso, jual mie, jual gado-gado, Indomie. Supaya apa? Tidak ada dusta di antara kita. Karena tidak, saya yakin pengencer ini yang sekarang jadi sub pangkalan ini, banyak juga yang baik. Ada yang nggak baik berarti? Ya, itu pasti dong. Pantauannya Pak Menteri sebanyak apa tuh yang nggak baiknya? Kalau semuanya baik nggak perlu ada penataan. Iya, seberapa banyak yang tidak baiknya menurut Anda? Sampai harus ada nih penataan, nggak boleh jual eceran tanggal 1 Februari kemarin. Bayangkan Mbak, kalau potensi loss-nya tadi 87 dari 87 triliun tadi ya. Potensi loss-nya dari harga kemudian isi dan oplosan bisa sampai 25 sampai 30%, berapa itu? Mbak, kalau dihitung ya Mbak ya, mohon maaf ya.
Kalau 25% dari 87 triliun itu sama dengan 22 sampai 23 triliun. Kalau 30% itu sampai 25 sampai 26 triliun. Tahu nggak APBD provinsi kampung saya? 6 provinsi di Papua, APBD-nya itu ada yang 2,5 triliun, ada yang 3 Lebih triliun. besar potensi lossnya daripada Semua APBD ya. 6 provinsi di Papua itu tidak lebih dari 15 sampai 16 triliun rupiah APBD provinsinya. Dibandingkan dengan potensi loss subsidi yang tidak tepat sasaran 20 triliun lebih. Artinya ini kan bukan angka yang sedikit. Pak Menteri, tadi di segmen sebelumnya Anda menyampaikan ini sudah banyak praktik. Mungkin ada orang-orang yang nyaman dengan ini, dengan praktik bahwa oplosan segala macam dan siapa yang punya akses ke sana. Itu kira-kira menurut Anda siapa Pak Menteri yang nyaman itu dengan praktek-praktek kemarin itu? Ya bagi yang merasakan. Bagi yang merasakan itu siapa? Ya saya nggak bisa sebut nama. Karena Tapi itu, sudah terdeteksi oleh oh sudah kan Mbak Anggit kan punya data karena TV One kan pernah membuat acara. Kita pernah bikin investasi khusus suntikan dan gas 3-4 hari kemarin ini kan di berbagai TV polisi menggrebek ada rumah yang sampai tabungnya 300 lebih. Oke, artinya itu orang-orang yang punya akses kan Pak Menteri sebenarnya kan, yang bisa melakukan praktek itu kan. Anda gak khawatir ntar mereka marah tuh? Nanti kita jawab usai jeda sesaat lagi di One on One. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di One on One bersama saya Dwi Anggia. Pak Menteri, saya ingin melanjutkan tadi pertanyaan. Ini untuk praktek yang sudah nyaman, ada tindakan-tindakan oplosan dan lain-lain. Mafia-mafia untuk LPG 3 kg, suntik dan lain-lain. Yang pasti yang bisa melakukan adalah orang-orang yang punya akses, yang punya power juga dalam tanda kutip. Apa nggak takut Pak Menteri kalau yang punya bisnis merasa terganggu? Mbak, saya sebagai pembantu presiden harus betul-betul mampu menjalankan apa yang diperintahkan terkait dengan memastikan uang rakyat, uang pemerintah sampai ke rakyat. Itulah sebagai bentuk daripada loyalitas saya. Sekalipun taruhannya adalah banyak yang tidak setuju dengan ini. Bahkan mungkin tidak itu. Mungkin juga nyawa kita terancam juga. Atau kita siap untuk diomongin macam-macam. Tetapi kan Bapak Presiden memerintahkan kepada semua anggota kabinetnya. Sekali lagi beliau sangat peduli kepada rakyat dan ingin memastikan bahwa uang lewat APBN itu berbentuk subsidi harus sampai ke rakyat. Digunakan sebaik-baiknya. Digunakan sesuai dengan peruntukannya. Karena itu menurut saya apa yang kita harus takut. Perintah kalau dari atasan sudah begitu, ya tunjukkanlah loyalitas dan ketaatan dalam menjalankan apa yang menjadi arahan terkait dengan penggunaan anggaran itu. Yang kedua, saya ini Mbak dari Papua. Saya masuk ke Jakarta ini melewati darat, laut dan udara. Jadi apalagi yang saya harus takut gitu loh. Nggak ada lagi penderitaan yang tidak saya lewati, semuanya udah. Niat saya cuma satu kok. Ya, gitu ya. Niat saya cuma satu kok. Saya jadi pejabat, saya mewakafkan diri kepada negara, untuk bangsa dan negara, untuk rakyat, untuk merah putih, dan saya niatkan sebagai amal jariah. Oke. Menteri, tadi sebelumnya Pak Menteri juga menyinggung soal pesan Pak Presiden. Kita tahu beberapa waktu lalu juga Pak Presiden memanggil Pak Menteri, juga bertemu dengan Pak JK. Apa poin-poin penting yang disampaikan di sana Pak? Ada yang disampaikan nggak? Pesan khusus? Ya kalau itu kan waktu sore hari, siang hari. Setelah saya turun ke lokasi, ya, saya temui masyarakat semua. Ada 5-6 titik saya datangi di 3 provinsi itu. Habis itu saya mendampingi Bapak Presiden, menerima Pak JK sebagai wakil presiden ke-12 dan ke-10, makan siang. Dan di situ terjadi diskusi, Pak JK menceritakan tentang asal muasal daripada peralihan minyak tanah ke LPG dan belum pernah dinaikkan subsidinya dari 2007 ya sampai sekarang. Dan Pak Presiden Prabowo mengatakan bahwa rakyat harus tetap kita jaga
Jangan sampai memberatkan rakyat. Itu jelas dalam diskusi itu. Dan karena itu berkali-kali Pak Presiden memerintahkan untuk memastikan betul harganya dan barangnya dapat. Barangnya ketersediaannya ada. Tersedia ada. Jangan buat langkah. Oke. Nah ini untuk tata kelola ke depannya akan seperti apa diaturnya Pak Menteri? Untuk LPG 3 kg ini skemanya seperti apa? Sekarang tadi kan kita sudah bahas masalah tuh. Ya. Sekarang solusinya Sekarang kan seperti apa? masalahnya adalah kita mau biarkan masalah ini atau kita merubah. Kalau menurut Mbak gimana? Harus dirubah, dicari solusinya. Oke. Kalau Solusinya kita apa? mau rubah, pertama sekarang adalah semuanya harus by system. Dan boh saudara-saudara saya yang mampu, janganlah kalian beli yang 3 kilogram. Kasih yang berhak kepada saudara-saudara saya yang berhak. Kita harus malu, Mbak Anggi saya. Masa sih kita membeli yang Orang 3 itu kilogram? jelas tulisannya untuk orang miskin di situ kan. Ini Jangan 3 merasa kilogram memiskinkan diri gitu loh. Tapi gimana Pak Menteri untuk ngawasinnya biar orang-orang ini Untuk nggak beli? caranya sekarang adalah semua harus pakai aplikasi. Oke. Aplikasi. Kan kita punya data sekarang. Data saudara-saudara kita yang tidak mampu itu kan sudah ada di BPS. Kalau dulu kan ada di Mensos, ada di Pertamina, ada di mana. Sekarang kita satu data di BPS. Dari data itu kita tracking, masuk, yang berhak mendapat ini. Supaya apa? Kita bisa mengurangi juga kalau jumlah kuotanya diturunkan, karena yang menerimanya tidak sebanyak sekarang, berarti kan subsidinya kan menurun. Artinya akan ada pekerjaan rumah untuk mengupdate terus data itu ya? Ya wajib. Oke. Itu bukan pekerjaan rumah, kewajiban. Jangan dibilang pekerjaan rumah. Karena Pertamina sebagai BUMN yang mendapatkan penugasan dari pemerintah dan SDM sebagai kementerian yang tupoksinya di sana, ini harus dianggap sebagai bagian daripada kewajiban dengan melakukan tata kelola yang baik dan benar. Caranya, sistem aplikasi harus sampai di tingkat sub pangkalan. Yang kedua, daftar penerima harus juga kita masukkan. Yang ketiga, begitu HET-nya kita tentukan, saya akan menerapkan aturan yang agak sedikit levelnya dinaikkan. Apa itu? Ya kalau masih ada yang main-main, kita minta aparat kepolisian, proses. Bisa dicabut tuh izin subpangkalan. Kalau cabut nggak perlu polisi. SDM sama Pertamina bisa cabut. Dan Maksud ke depan nih, maksudnya pelanggaran pidana jatuhnya ini? Ya pidana. Oke. Nah, ya, karena sebelum masuk barang sana, negara untuk orang saudara-saudara kita yang tidak mampu disalahgunakan. Gitu. Disalahgunakan. Gimana kita mau biarkannya begitu? Pak Menteri, kriteria dari pengencer yang bisa menjadi subpangkalan itu apa? Itu kan tadi by aplikasi semua ya, tapi gimana nih menentukan ini boleh nih jadi pengencer, jadi subpangkalan, ini nggak bisa atau segala macam. Awalnya tetap 370.000 semua menjadi subpangkalan. Begitu saya ini waktu berjalan, nanti terseleksi secara alamiah itu. Terseleksinya gimana? Pertama, dia mematuhi aturan nggak? Salah satu diantaranya, waktu orang beli, itu benar nggak yang berhak diberikan itu yang berhak? KTP-nya, kan datanya langsung masuk di pusat data BPS satu data itu. Jadi jangan lupa nih, kita ingatkan lagi nih publik nih penonton, kalau mau beli gas 3 kg jangan lupa bawa KTP, itu wajib ya, wajib ya. Yang kedua, dia harganya main-main ya. Kalau HET-nya sudah ditentukan, contoh nih 18 atau 19 ribu, ya jangan kau jual 25 ribu dong. Nah itu akan dijamin nih Pak Menteri, di subpangkalan maksimum harganya 18 ribu. 18 sampai 19 ribu, kita maunya di bawah 20 ribu. Itu akan dijamin ya. Aturannya lagi digodok. Harus tahu nih yang di rumah nih bahwa aturannya lagi digodok. Kalau beli di subpangkalan harganya nggak akan lebih dari 20.000 rupiah. Nggak akan lebih. Taunya di bawah situ. Seandainya ada temuan lebih dari 20.000, lapornya kemana? Lapor ke polisi dan kita cabut izinnya. Nanti kita bikin aplikasi pengaduan. Kan nggak boleh ada terjadi kong kali kong. Betul. Nanti kalau nggak terjadi kong kali kong antara oknum agen, oknum pangkalan, oknum subpangkalan. Atau untuk mengawasi itu, Pak Menteri, ini menarik nih Anda sampaikan. Untuk mengawasi nggak ada kong kali kong, apakah cukup dengan by system aplikasi itu atau perlu ada lagi nggak badan khusus untuk ngawasin itu? Kami, Kementerian, memang ini agak lucu. Saya malah menertawai diri saya sendiri. Kenapa? Karena begini, di SDM itu
untuk mengawasi subsidi BBM 150 sampai 160 triliun tergantung harga minyak, itu ada namanya BPH. Oke. Badan Pengelola Hilir. Ya. BPH Migas ya. BPH Migas. Itulah yang pompa-pompa bensin apa segala macam itu kan di enceran apa segala macam itu kan diawasi oleh BPH Migas. Itu subsidi yang kurang lebih 150 sampai 170 triliun. Ya. Ini LPG 87 triliun. Nggak ada badan yang mengawasinya. Tidak ada yang mengawasi. Jadi apakah arahnya nanti pemerintah akan bikin badan khusus untuk mengawasi ini? Saya sedang mempertimbangkan. Nanti saya minta arahan petunjuk dari Bapak Presiden. Sudah bertentu kami akan membuat kajian. Lapor kepada Bapak Presiden. Minta arahan Bapak Presiden. Apakah penting untuk kita bangun badan baru? Tapi ya, atau kita dorong untuk menambah kewenangan BPH Migas. Supaya awasi yang bandel-bandel ini. Ya. Mbak, saya nggak rela, Mbak, melihat uang segitu banyak, tapi disalahgunakan, nggak tepat sasaran ya. Tidak tepat sasaran, Mbak. Pertanyaan lagi nih Pak, Bapak nggak rela, tapi kenapa baru sekarang? Itu kan praktik sudah lama ini. Kenapa baru sekarang kayaknya semua tersadar bahwa ini ada praktek ini? Mbak, dan saya harus baru jadi Menteri Investasi baru berapa bulan? Menteri SDM baru berapa Jadi bulan. karena Bapak Menterinya barulah aware gitu Saya ya? tidak mengatakan itu, karena mungkin saya mantan orang miskin kali, jadi nggak pingin untuk Nggak punya melihat hati hak saudara-saudara saya yang berhak menerimanya diambil oleh orang yang nggak berhak. Karena ini pertanyaan balik lagi nih Pak ke awal kita, kok ujuk-ujuk tiba-tiba 1 Februari gitu loh. Nah memang saya mohon maaf, ada kelirunya juga, bukan nggak ada. Tidak ada perubahan itu 100% jadi. Bahwa harus ada penyesuaian, karena sebenarnya sosialisasinya ini sudah dilakukan sejak bulan September. Tapi gaungnya nggak terdengar ya? Mungkin belum sempurna. Belum sempurna. Jadi diakui di sana ada sedikit Akibat miss di situ. ketidaksempurnaan itu, maka dalam beberapa kesempatan saya mohon maaf. Niat kami nggak begitu. Tapi kami kan melakukan cepat. Ya. Begitu masalah saya turun lapangan. Saya memastikan nggak boleh ini terjadi lama. Dan alhamdulillah kan Mbak, saya turun selesai Selasa, masuk lapangan, sore Rabunya udah mulai berkurang. Kamis alhamdulillah udah bagus. Pak Menteri, ini kalau ada pemirsa kita yang di rumah mau melihat atau merasakan masih susah dapat gas 3 kg, bisa mengadu kemana nih, ngelapor kemana? Langsung ke SDM atau ke Pertamina Patraniaga. Lokasinya di mana? Supaya kita langsung penetrasi. Baik. Nah, karena saya akan evaluasi tim saya semua, baik itu di SDM maupun kami akan koordinasi dengan Pertamina di Patraniaga. Karena yang menjalankan ini sebenarnya, yang menguasai agen, pangkalan, pengencer yang sekarang menjadi sub pangkalan, ini adalah mata rantai dari pihak yang mendapat penugasan, dalam hal ini Pertamina, Patraniaga. Tapi apapun itu tetap koordinasi dengan kami, dan kalau ada kekurangan, itu kekurangan dari Kementerian SDM. Pak Menteri tadi menarik itu, apakah masih akan dikonsultasikan? Apakah akan memperluas kewenangan BPH atau mungkin bentuk badan baru? Ini bisa jadi polemik juga nih. Kita lagi efisiensi, apakah membentuk badan baru jadi solusi yang pas? Nanti dijawab usai jeda. Kita kembali sesaat lagi di One on One. Anda kembali di One on One, disampaikan tadi bahwa pengawasan dan tata kelola LPG 3 kg akan dibenahi oleh pemerintah. Saya masih bersama Menteri SDM Pak Bahlil. Pak Bahlil tadi disebutkan bahwa pilihannya ada dua, untuk meluaskan, memperlebar kewenangan BPH atau kemudian membentuk badan baru. Kita sekarang tahu di tengah efisiensi pemerintah yang lakukan luar biasa, pemotongan anggaran bahkan sampai 300 triliun jumlahnya untuk APBD, penghematan. Tapi kalau opsinya untuk membangun badan baru, pengawasan ini gimana tuh Pak? Agak kontradiktif nggak? Memang idealnya kalau kita mau bangun efisiensi, kita memperkuat BPH Migas. Karena kalau tidak kita melakukan pengawasan terhadap penyaluran subsidi 87 triliun LPG, itu sama dengan pembiaran. Ini pembiaran dan ini sudah dibiarkan lama. Saya nggak mau, dan perintah Bapak Presiden sekali lagi, beliau peduli dengan rakyat dan ingin memastikan semuanya sampai. Nah, cara memastikannya bagaimana kalau tidak ada pengawasan? Harus ada itu ya. Harus ada, masa kita mau kasih ke Pertamina aja? Selama ini kan cuma dikasih ke Pertamina. Ya mengawasi Pertamina hanya eselon 2 saya. Nggak percaya tuh Anda untuk mengawasi Pertamina? Strukturnya terlalu kecil.
Dengan masa seorang eselon 2 mengawasi Pertamina yang sebesar itu. Patra Niaga yang mengelola subsidi 87 triliun LPG. Ini kan gede sekali. Nggak cukup, nggak mampu atau tidak percaya untuk mengelola Saya itu? percaya. Oke. Tapi bebannya terlalu, ibarat kapal, muatnya cuma 10 ton, tapi dikasih muatan 100 ton, tenggelam naik kapal. Ya kalau saya tidak mau ambil risiko dan mau jadi menteri di belakang meja aja, gue cuek aja. Biarin aja. Biarin aja. Tapi kan saya nggak bisa begitu, Mbak. Ini kan punya rakyat yang tidak mampu. Saya harus memastikan sebagai anak yang berproses besar dari keluarga yang tidak mampu, rasanya tidak rela kalau hak-hak mereka ini dipreteli akibat karena ketidakpedulian pemerintah dalam melakukan pengawasan ini. Nah karena itu saya konsultasikan, tapi kalau kita bicara efisiensi, memang idealnya adalah kita perkuat BPH Migas. Namun saya harus melihat regulasinya. Apakah regulasi yang ada itu cocok untuk kemudian kita perkuat atau tidak cocok. Nah kalau tidak cocok berarti harus ada badan. Baru. Nah badan baru ini kita rampingkan atau seperti apa soal lain. Tapi menurut saya yang terpenting adalah kita harus ada badan yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan subsidi LPG. Oke, jadi untuk jangka panjang membenahi tata kelola LPG 3 kg, alternatif solusinya, opsinya adalah membuat badan baru atau memperluas. Ya. Tapi untuk jangka pendek nih Pak, di depan mata bulan depan ini sebentar lagi Ramadan, Ya. terus Lebaran. Untuk ketersediaan akses dan lain-lain, terutama untuk masyarakat kecil, gas 3 kg sejauh ini seperti apa? Clear. Aman? Jadi yang sekarang pengencer kan sudah naikkan menjadi sub pangkalan. Oke. Sekarang tidak ada syarat apa-apa. Syaratnya kita bebaskan, kita daftarkan sekarang menjadi sub pangkalan dan mereka dikasih aplikasi untuk mengontrol. Hanya itu aja kok. Dan gratis. Jadi nggak ada alasan lagi. Dan untuk impor LPG kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak ada sedikit pun yang kita kurangi. Sama. Jadi saya pikir nggak ada isu. Jadi pasokan untuk Lebaran Nggak ada Ramadan isu sama aman, sekali. ya? Nggak ada isu. Saya kan mau ibadah juga. Jangan sampai nanti Jangan sibuk-sibuk ngurusin ini. jangan sampai puasa saya 30 hari diambil oleh Ngurusin masyarakat gas 3 yang harusnya kilogram. mendapat LPG nggak dapat kan gitu kan. Bila perlu kita kasih tambah. Bila perlu saya tambah. Makanya hari Senin mulai ini saya rapat maraton. Saya akan meminta detail data dari Patra Niaga Pertamina. Jawa berapa, Kalimantan berapa, Sumatera berapa, per provinsi. Saya akan detail taruh dashboard saya. Saya akan ngontrol langsung. Jadi udah aman nih ya soal tadi 2024 oke gas, 2025 mana gas sudah nggak masalah lagi. Kalau ya, masih ada tanya mana gas, nanti kita kasih gas. Udah ada gas kita ya. Oke. kasih gas. Kita selesai ngomongin gas Pak Menteri. Ini sedikit ada waktu tersisa sedikit. Saya mau ngomongin ini yang lagi menarik perhatian juga di masyarakat. Apa itu? Ini menteri-menteri lagi pada naik transportasi umum. Ini bagian pencitraan, efisiensi atau apa? Ngasih contoh yang bagus nih buat publik nih. Pak Menteri juga sempat siap nggak nih kalau harus naik angkutan umum? Transportasi umum. Begini ya. Atau bawa transportasi umum lagi? Saya ini kan, ya bagi saya transportasi umum itu bagian daripada hidup saya. Karena saya SMP itu kondektur angkot. 3 tahun di terminal. SMA atau SMEA itu saya sopir angkot. 2 tahun, iya sopir angkot. Bawa angkot beneran? Bawa angkot beneran. Itu di daerah mana, Pak? Di Fakfak, di kampung saya. Kuliah, itu Sabtu Minggu kalau nggak ada jam kuliah, saya naik angkot. Kalau nggak gitu nggak bisa makan soalnya. Jadi sekarang disuruh naik Jadi angkutan bagi umum saya, apa-apa? kalau bila perlu kita naik angkot, saya sopirnya. Untuk menguji, bukan hanya naik angkotnya. Jadi sekalian bukan ya. hanya naik bis, gue Enggak, sopir pun. sekalian ngantor ke kantor kementerian, narik sekalian. Narik gitu. sekaligus. Jadi bagi saya penting juga untuk kita memberikan contoh. Iya. Agar jangan aturan dibuat tanpa memperhatikan rakyat kecil. Saya mengapresiasi seperti LPG kemarin. Saudara-saudara kita yang mungkin ada kekurangan dalam penerapan ini, mereka mengeluh, protes, dan saya akan langsung turun. Saya turun. Dan perintah Bapak Presiden itu adalah harus hadir di setiap tengah-tengah masyarakat ketika ada keluhan. Tugas kita menyelesaikan masalah. Jadi menyangkut dengan angkot perangkotan,
Kalau katakanlah memang itu harus kita lakukan, oh saya dengan senang hati. Nggak ada patwal, naik angkutan umum, benar-benar efisiensi gitu. Menteri siap yang ngasih contoh gitu Nggak ya? ada masalah. Dulu waktu saya dari Papua datang ke Jakarta, aktivis 9899, naik Ngelewatin itu Kopaja semua. Metro Mini gantung, kadang-kadang turun pun nggak bayar. Itu. Wah dicari nih nggak bayar. Iya, tapi senyum-senyum sama kondekturnya. Udah gitu. tahu lah Pak ya. Jadi oke lah, saya pikir itu bagus. Supaya kita ya sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Betul itu, Saya betul. pikir ide bagus. Tapi bagi saya itu bukan barang baru. Oke. Makanya saya pernah diwawancara oleh satu media. Bagaimana menurut Pak Menteri kalau naik angkutan umum, angkot? Saya bilang itu yang Om suka. Karena memang hidup saya bertahun-tahun Di di angkot. dunia terminal yang memang hulunya angkot. Oke, terakhir nih Pak Menteri, kita masih bahas sedikit nih di waktu yang singkat. Ada yang ingin Anda sampaikan nggak ke masyarakat terkait dengan apa yang terjadi 1 pekan terakhir ini? Silakan, saya kasih waktu Pak Menteri ngobrol. Bapak Ibu, seluruh saudara-saudara saya, seluruh masyarakat dimanapun berada dari Aceh sampai Papua. Pertama, kami pemerintah khususnya Kementerian SDM melakukan penataan ini dalam rangka memastikan bahwa setiap 1 rupiah atau sekecil apapun itu uang yang dikeluarkan dari APBN untuk subsidi harus sampai tepat sasaran. Dan yakinlah kami melakukan ini untuk bagaimana Bapak Ibu semua, terutama mak-mak, ibu-ibu saya, mohon maaf, untuk belinya murah. Kan pemerintah kan kasih 18.000, 17.000, 19.000. Saya nggak rela kalau ibu-ibu beli 25.000. Saya tahu ada yang mengatakan nggak apa-apa, ada yang lebih mahal, tapi yang penting ada. Itu benar, ada yang begitu, tapi banyak juga saudara-saudara kita yang cuma 2.000 perak aja naiknya, memikirkan itu penting. Jadi saya sekali lagi terima kasih kerjasamanya. Kalau ada yang kurang-kurang kemarin mohon maaf, dan saya janji ke depan semua LPG ada di sub-sub pangkalan dan kami akan menerapkan dengan harga yang sesuai dengan apa yang akan diputuskan oleh pemerintah. Dan Bapak Presiden Prabowo memastikan bahwa keberpihakan Bapak Presiden kepada rakyat kecil, kepada masyarakat, itu adalah yang utama yang dilakukan oleh semua anggota kabinetnya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri, yang pasti kita mendukung apa yang dilakukan pemerintah, namun juga dengan memperhitungkan strateginya, sosialisasinya sehingga tidak berdampak negatif pada masyarakat ya. Baik, terima kasih Pak Menteri Bahlil sudah hadir di One on One. Demikian pemirsa One on One hari ini, kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.